Hai, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir. Pada hari ini, hari ke-15 kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Sebenarnya kita semua sudah tahu Perintah Kawalan Pergerakan yang hanya 2 minggu itu sudah berakhir pada hari kemarin, tetapi ternyata telah disambung lagi. Dan sekarang ini saya berada di office ini dan saya sedang melihat video ini adalah video activity kami di kampung pada suatu ketika yang dulu pada tahun lalu, dan tidak dapat dilihat karena pencahayaan di ruangan ini kurang bagus. Tapi apapun, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang setia mengikuti video dari hari pertama PKP dan juga mengikuti video yang sudah saya upload di YouTube channel Watitir dan juga page FB Watitir ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel YouTube Watitir, sampai sekarang sudah melebihi 1.300. Terima kasih kepada Anda, dan terima kasih kepada Anda yang sudah like dan follow page FB Watitir. Oleh karena PKP dilaksanakan, maka saya telah terpikir untuk melakukan sesuatu di media sosial ini untuk mengungkapkan rasa, mengungkapkan buah pikiran dan apapun yang baik untuk kita renungkan bersama. Jadi terima kasih kepada Anda yang sudah like, sudah subscribe, sudah follow. Dan hari ini, pada saat ini kita merenungkan suatu hal mengenai dengan PKP ini. Jika PKP ini diteruskan sampai ke jangka masa yang lebih panjang lagi, maka ia akan memberi dampak yang sangat ketara kepada kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, maupun juga yang lain-lain. Namun pada masa yang sama, jika PKP ini dihentikan dan digantikan dengan PKPB, maka ya seperti yang kita sudah lihat pada tahun lalu di mana PKPB itu dilaksanakan, kita melihat bahwa telah terjadi kegagalan. Tetapi pada masa yang sama, jika kita meneruskan PKP, dan ia sangat memberi kesan yang sangat ketara pula kepada sebahagian besar masyarakat di Malaysia ini. Tapi untuk masa ini kita belajar dari situasi yang sudah terjadi. Pada permulaan tahun lalu kita berjaya melandaikan, tapi bila setelah itu kita melonggarkan PKP, kerajaan melonggarkan PKP, maka dengan dilonggarkannya PKP maka banyak aktiviti yang dibenarkan meskipun dengan tetap SOP, tetapi ternyata yang telah terjadi adalah telah terjadi kegagalan dalam menangani isu COVID-19 ini. Meskipun ianya bukan kegagalan yang parah, tetapi kita boleh melihat bahwa usaha yang dilakukan sebelum ini belum mencapai hasil yang lumayan. Jadi pada saat ini juga, pada PKP 2.0 ini juga, jika PKP ini dihentikan, maka kita semua juga berpikir seperti peristiwa yang sudah berlalu, bahwa ada risiko untuk case COVID-19 ini susah untuk dilandaikan atau susah untuk diturunkan ke angka yang jauh lebih rendah lagi. Kita tahu bahwa adanya SOP, ternyata jika tidak ada kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat dan tidak ada keinginan yang tinggi pula untuk menuruti SOP secara ketat, maka COVID-19 ini sangat sukar untuk ditangani, apalagi PKP ini diberhentikan. Tapi pada masa yang sama, jika PKP ini diteruskan, akan memberi dampak yang lebih parah, lebih ketara lagi kepada sebahagian besar masyarakat. Jadi ini juga saya kira menjadi persoalan juga, menjadi dilema juga kepada pihak yang berkuasa, pihak yang bersangkutan, pihak kerajaan dalam memutuskan apakah hendak meneruskan PKP ataupun melonggarkannya ataupun apa-apalah. Sebab semuanya itu akan memberi impact ataupun akan memberi kesan kepada masyarakat. Apapun keputusan itu akan memberi kesan, baik itu
keputusan untuk mengetatkan dan meneruskan PKP ataupun PKPB, kedua-duanya memberi kesan kepada kehidupan masyarakat dan kepada case COVID-19 ini. Jadi ya itulah yang menjadi dilema kita semua. Jadi kita sebagai masyarakat biasa, mari kita terus memberi kerjasama yang padu. Sebenarnya kejayaan ini adalah dari masyarakat. Pihak pemerintah betapapun mereka bertungkus lumus mengeluarkan aturan ini, mengeluarkan SOP, tapi jika kita rakyat tidak mau mengikutinya, tidak mau menurutinya, maka kegagalan itu akan terjadi kembali. Kegagalan itu akan terulang kembali. Maka apapun keputusan dari pemerintah pada saat ini, mari kita tetap ikuti SOP. Kunci utama pada sekarang ini adalah SOP. Bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, SOP itu harus. Jadi inilah pada masa ini kita memerlukan pengorbanan dari setiap dari kita untuk mematuhi dengan secara ketat SOP yang ditetapkan, yang diberlakukan. Jika tidak, akhirnya rakyat biasa melihat menyalahkan kerajaan. Kenapa menyalahkan kerajaan? Padahal kerajaan memang sudah mengeluarkan aturan yang harus diikuti supaya kita semua dapat bebas dan dapat melandaikan COVID-19. Tapi jika kita tidak mau mengikuti SOP, ya mungkin kita mengikutinya juga, tetapi dalam keadaan yang tidak serius begitu kan. Inilah masalah kita ini. Sudah diberlakukan begitu, mengikutinya juga, tetapi tidak sepenuhnya dan tidak serius begitu. Sehingga sangat susah bagi kita untuk melandaikan case COVID-19 pada saat ini. Jadi ya sekali lagi, marilah kita memberi kerjasama yang padu kepada kerajaan. Karena kita sebenarnya penentu kejayaan untuk menangani dan membenteras COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, mari kita bersatu padu. Karena kalau kita bersatu padu semua, kita pasti menang. Kepada mereka yang tinggal jauh dari tempat yang berisiko, ya berkorban sedikit, tidak apa, tahan dulu. Jangan dulu kembali ke tempat, ke rumah, ke kampung, jika tidak ada urusan yang mendesak. Inilah yang perlu kita pikirkan. Jangan kita berpikir untuk kesenangan diri sendiri, untuk kesenangan kelompok ataupun keluarga kita. Ya memang kita masing-masing merindukan keluarga di sana, keluarga di sana, keluarga di situ. Kita semua merindukan. Tetapi mari kita ambil kepentingan secara jangka panjang dan juga kepentingan untuk semua orang pada saat ini. Ya mungkin kalau kita berjalan pergi ke satu tempat dan kita mendapati bahwa kita baik-baik saja dan kita mengatakan tiada pun, itu adalah satu sikap yang seharusnya tidak ada pada saat ini. Karena kita mau menang bersama, kita mau bebas bersama, bukan mau siok sendiri, bukan mau siok untuk sekelompok orang saja. Jadi mari kita bersatu padu. Sekali lagi, mari kita bersatu padu. Apapun keputusan, apapun yang diambil, kebijakan yang diambil oleh kerajaan, mari kita bersatu padu untuk mengikuti SOP yang ada. Jadi sekian saja untuk hari ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan. Dan jangan lupa support Siwa Titir, subscribe channel YouTube Siwa Titir, dan like dan juga follow page FB Watitir. Dan jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya pada hari esok. Pastinya saya akan melanjutkan pembahasan yang hari ini dengan lebih pedas lagi. Tetap SOP, kita jaga kita, dan kita pasti menang.